Salam sehat buat kita semua. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 12 MIA. Pada kesempatan kita kali ini, materi pembelajaran kita adalah mengenai energi dan pokok-pokok pembahasan kita ada 4 bagian. Yang pertama adalah sumber energi, yang kedua pembangkit listrik, yang ketiga energi terbarukan, dan yang keempat adalah energi tak terbarukan. Setiap makhluk membutuhkan energi karena energi sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup, terutama manusia. Manusia tanpa energi tidak akan bisa hidup karena makhluk hidup sangat membutuhkan energi tersebut. Kita dapat melakukan semua aktivitas sehari-hari itu berkat adanya energi dalam tubuh kita yang kita peroleh dari asupan makanan. Di zaman modern dan teknologi yang semakin canggih pada saat ini dan yang akan datang, jumlah energi yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam berbagai aspek itu mengalami peningkatan yang sangat pesat, di mana sampai saat ini kebutuhan energi manusia itu masih mengandalkan atau bergantung pada energi yang disediakan oleh alam, yaitu energi fosil sampai sekitar 65%. Dan akan diperkirakan energi fosil yang ada di permukaan bumi itu akan habis pada tahun 2050. Maka untuk mengantisipasi kandungan energi fosil yang semakin menipis, diperlukan sumber energi lain yang disebut dengan istilah energi alternatif yang sekarang ini sudah digalakkan beberapa tahun yang lalu dan pembuatannya hampir di semua negara di dunia ini, termasuk di negara kita. Mari kita mulai pembahasan kita. Kita akan memulainya dari bagian A, yaitu mengenai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun secara konversi. Jenis sumber energi berdasarkan asalnya itu terbagi dua bagian. Yang pertama disebut dengan energi primer, di mana energi primer ini adalah merupakan energi yang terdapat di alam atau belum diolah. Dan yang termasuk energi primer yaitu sinar matahari, angin, air, batu bara, biomasa, minyak bumi, gas alam. Sedangkan sumber energi yang kedua disebut dengan energi sekunder, di mana energi sekunder yaitu energi hasil pengolahan sumber energi primer. Dan yang termasuk energi sekunder adalah energi listrik, energi gas, dan olahan bahan bakar minyak. Selanjutnya kita akan memperhatikan jenis energi primer yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi paling besar dari semua sumber energi yang ada. Dan matahari dapat terus-menerus bersinar itu karena di inti matahari terjadi reaksi fusi berantai pada inti matahari tersebut. Kemudian manfaat daripada energi matahari dapat digunakan sebagai penerangan, maka tidak bisa kita bayangkan apabila tidak ada sinar matahari bagaimana kegelapan yang terjadi pada permukaan bumi ini. Kemudian untuk proses pengeringan, selanjutnya dapat diubah menjadi energi listrik dengan membuat rangkaian panel surya. Kemudian untuk tumbuhan dapat membantu proses fotosintesis. Yang berikutnya adalah mengenai energi angin. Energi angin dapat terjadi jika ada perbedaan suhu, di mana angin akan bergerak
dari daerah bersuhu panas menuju daerah yang bersuhu dingin. Selanjutnya, manfaat daripada energi angin adalah bisa dapat dipergunakan untuk perjalanan menggunakan kapal layar. Kemudian dapat diubah menjadi energi listrik, yaitu dengan dibuatnya kincir angin. Kita ketahui bahwa ada salah satu negara yang disebut dengan istilah negara kincir angin, yaitu negara Belanda, karena di sana sangat banyak dibangun yaitu kincir angin. Sampai saat ini hampir terdapat 10.000 kincir angin di seluruh penjuru negara Belanda. Yang ketiga yaitu energi air. Energi air pada dasarnya adalah pemanfaatan energi potensial gravitasi. Manfaat daripada energi air dapat dikonversi menjadi energi listrik, yaitu dengan dibuatnya kincir air dalam skala besar, yaitu dibangunnya pembangkit listrik tenaga air yang kita sebut dengan PLTA. Yang berikutnya adalah mengenai sumber energi batu bara. Batu bara dihasilkan dari proses pembusukan tumbuh-tumbuhan yang mengalami proses biokimia dan geokimia dalam waktu yang sangat lama. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi dunia yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Hampir 40% itu dipergunakan di seluruh dunia. Kemudian manfaat daripada batu bara itu sebagai bahan bakar yang dapat digunakan untuk berbagai industri dan juga pembangkit listrik. Selanjutnya mengenai biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun berupa buangan. Konversi biomasa menjadi energi dapat melalui proses termokimia, biokimia, atau ekstraksi biji yang berminyak. Selanjutnya, manfaat daripada biomasa ini adalah salah satu bahan baku untuk memproduksi bioenergi yang berasal dari sampah, yaitu digunakan untuk pengganti bahan bakar minyak. Yang berikutnya adalah mengenai minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil dari peruraian atau dekomposisi materi tumbuhan dan hewan dalam kurun waktu ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Manfaat daripada minyak bumi, hampir semua produk dari minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar dan juga digunakan sebagai bahan baku industri. Berikutnya adalah mengenai gas bumi. Gas bumi atau gas alam biasanya terbentuk bersamaan dengan terbentuknya minyak bumi. Keduanya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati pada jutaan tahun yang lalu. Gas alam dan minyak bumi merupakan sumber energi utama energi dunia, yaitu mencapai 65,5%. Manfaat daripada gas alam yaitu sebagai bahan bakar dan juga digunakan sebagai bahan baku untuk industri. Kemudian kita masuk pada pembahasan kita bagian yang berikutnya, yaitu mengenai pembangkit energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari suatu pembangkit listrik dari berbagai sumber tenaga. Beberapa jenis sumber tenaga pembangkit listrik yaitu yang pertama kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga air yang disingkat dengan PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ini merupakan pembangkit listrik yang menggunakan aliran air untuk menggerakkan turbin yang terdapat pada generator.
Yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga uap yang disingkat dengan PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan uap hasil pemanasan ketel uap atau boiler untuk menggerakkan turbin pada generator. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga surya yang disingkat dengan PLTS. Cara kerja dari PLTS adalah memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi listrik dari panas ke dalam baterai. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang disingkat dengan PLTP. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan panas uap bumi untuk menggerakkan turbin. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga diesel yang disingkat dengan PLTD. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar solar. Biasanya, pembangkit listrik jenis ini hanya digunakan untuk skala rumahan saja. Dan PLTD biasanya banyak dihasilkan oleh sebuah genset. Yang keenam adalah pembangkit listrik tenaga gas yang disingkat dengan PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan gas sebagai bahan utamanya untuk menggerakkan generator. Gas yang berada dalam ruang pembakaran itu akan memiliki tekanan yang cukup yang mampu untuk menggerakkan turbin. Yang ketujuh adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin yang disingkat dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin. Turbin angin yang digunakan akan berputar sehingga generator akan berputar dan kemudian akan menghasilkan energi listrik. Dan energi listrik ini biasanya dialirkan melalui suatu transmisi. Yang kedelapan adalah pembangkit listrik tenaga nuklir yang disingkat dengan PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang bahan bakarnya menggunakan reaksi pembelahan inti uranium dalam suatu reaktor nuklir. Jadi pembangkit listrik tenaga nuklir ini adalah lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar seperti batu bara, minyak, gas, dan yang lainnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan jenis sumber energi berdasarkan ketersediaannya. Ini juga terbagi dalam dua jenis. Yang pertama kita sebut sebagai energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya itu adalah bersifat berkelanjutan. Sebagai contoh dari energi terbarukan atau disebut juga dengan energi yang dapat diperbaharui, yaitu energi panas bumi, energi surya, energi air, energi gelombang laut, energi biogas, energi biomasa. Sedangkan yang kedua disebut dengan energi tak terbarukan atau disebut juga dengan istilah energi yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa disebut sebagai energi yang tak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui? Karena untuk membuatnya kembali atau untuk terbentuknya kembali energi tersebut adalah memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu sampai jutaan tahun. Sehingga energi ini mustahil untuk dapat diperbaharui atau dapat dibentuk dengan waktu yang singkat. Di mana energi tak terbarukan itu adalah merupakan sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembuatannya itu sampai jutaan tahun.
Sebagai contoh dari energi tak terbarukan adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Di mana batu bara, minyak bumi, dan gas alam ini disebut sebagai energi fosil. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai energi. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat dan semoga sukses.